Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda. Saudara dan saudari terkasih, terlalu sering kita mengaitkan keberhasilan diri kita karena perbuatan kita semata. Pendidikan, kekayaan, atau kemampuan teknologi dapat membuat kita memiliki rasa aman yang salah dalam kemampuan kita untuk membentuk dunia kita. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa rencana Allah untuk keselamatan umat manusia adalah inisiatifnya sendiri. Allah mengutus putranya ke dunia pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Allah mempersiapkan Maria sebelumnya dengan segala yang ia perlukan untuk memenuhi misinya sebagai bunda penebus. Misi yang Maria terima dalam kebebasan dan dalam iman. Saudara dan saudari terkasih, salah satu pengulangan Injil yang terus-menerus adalah nasihat Yesus, jangan takut. Ketika Tuhan mendekat, kecenderungan alamiah kita adalah takut. Kita bisa takut dengan kehadirannya. Kita bisa takut dengan apa yang mungkin Dia minta dari kita. Kita bisa takut akan keterbatasan kita sendiri dalam menghadapi panggilan untuk pertobatan sejati dan kekudusan hidup. Kita bisa takut akan rintangan yang tampak di sepanjang jalan pemuritan kita. Saudara-saudari, seperti Maria, kita perlu mengatasi ketakutan kita dengan mengikuti kehendak Tuhan dalam iman dan cinta. Ketika kepercayaan kita kepada Tuhan meningkat, maka ketakutan kita berkurang. Ketika cinta kita meningkat, ketakutan kita juga akan hilang. Saudara dan saudari terkasih, sungguh hal yang luar biasa
untuk membuat keselamatan umat manusia bergantung pada tanggapan bebas Maria. Jawaban ya Maria kepada Tuhan menunjukkan kepada kita kekuatan dan transendensi pilihan pribadi. Tanggapan Maria juga menjelaskan pentingnya jawaban pribadi kita kepada Tuhan sehubungan dengan rencananya bagi hidup kita. Persetujuan Maria yang penuh kasih dan penuh iman terhadap rencana yang tidak sepenuhnya dipahaminya menjadi model persetujuan kita sehari-hari terhadap kehendak Allah, sebagaimana hal itu memanifestasikan dirinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saudari terkasih, semoga melalui firman Allah pada hari ini kita mau menerima kehendak Tuhan seperti yang dilakukan Maria dalam iman dan cinta. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda